Saudara yang terkasih, Shalom. Dalam Mazmur 22, Daud berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pada saat ini kondisi Daud sedang terdesak. Dia dikejar sana-sini dan bahkan nyawanya terancam. Ini adalah satu teriakan pilu dari penderitaan manusia. Tidak hanya Daud, Yesus Kristus sendiri pernah meneriakkan hal yang sama ketika dia berada di atas kayu salib. Di dalam penderitaan dan kesakitannya dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, mungkin pertanyaan yang sama juga diteriakkan sekarang ini di dalam hati kita. Di tengah-tengah pergumulan dan masalah, mungkin ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan, tidak ada pendapatan sama sekali, tabungan sudah hampir habis, bisnis rugi besar, ada masalah relasi di dalam rumah kita, atau sakit penyakit yang sudah menahun dan tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Di saat-saat seperti ini, ketika kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, kenapa justru rasanya kita itu dibiarkan sendirian dan bahkan Tuhan seakan menghilang? Kita berharap Tuhan cepat-cepat datang menolong kita. Kita berharap dan kita berseru kepada Dia, tetapi rasanya seakan tiada jawaban. Apakah sungguh Tuhan sudah tidak peduli? Apakah sungguh Tuhan sudah meninggalkan kita? Saudara, Daud menjerit kepada Tuhan, tetapi dia tidak mengakhirinya dengan satu kesimpulan bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Sebaliknya, justru Daud ingat bahwa Tuhan hadir di masa lalu bagi nenek moyangnya orang Israel. 2 kali Daud mengatakan di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 bahwa Tuhan meluputkan nenek moyangnya bangsa Israel dan bahkan tidak membuat mereka mendapat malu. Daud yakin dan percaya bahwa Tuhan memperhatikan penderitaan mereka. Di ayat ke-25, Daud berkata bahwa Tuhan tidak memalingkan wajahnya, bahwa Tuhan mendengar setiap seruan orang yang minta tolong kepadanya. Tuhan tidak memandang hina dan tidak merasa jijik kepada orang-orang yang tertindas. Daud sadar betul bahwa Tuhan hadir dan Tuhan memperhatikan. Saudara, walaupun Tuhan hadir dan memperhatikan, itu tidak berarti bahwa untuk seumur hidup kita tidak akan ada di dalam penderitaan lagi. Faktanya adalah penderitaan akan senantiasa datang. Dan ketika penderitaan itu datang, yang terpenting adalah bukan bagaimana hasil akhirnya, tetapi dengan siapa kita menjalaninya. Saudara, Yesus Kristus, Dia yang pernah datang ke dunia, Dia mengetahui penderitaan manusia dan bahkan Dia yang pernah meneriakkan hal yang sama. Tentu Dia yang paling tahu setiap isi hati kita, setiap penderitaan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang hadir di tengah-tengah kita dan bersama dengan kita. Dia ada ketika kita merasa bahagia, Dia ada di dalam sukacita kita, dan Dia ada juga ketika kita merasakan duka cita dan sengsara. Dia ada di masa lalu, di masa sekarang, dan bahkan di masa depan kita. Dan tidak pernah sekalipun Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Saudara, jikalau pada saat ini kita mengalami penderitaan dan kesulitan, sesungguhnya tangan Tuhan itu sedang memegang tanganmu. Mata Tuhan itu sedang tertuju padamu dan telinganya sedang mendengar setiap keluh kesahmu. Dia mengerti setiap tetes air matamu dan bahkan jeritan-jeritan hatimu pun Dia tahu. Saudara, di dalam penderitaan yang seperti ini, justru Tuhan mau hadir dan Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Karena di dalam penderitaanlah kehadiran Tuhan yang paling nyata terasa di dalam hidup kita. Saudara, mari kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan sesungguhnya hadir dan Tuhan sesungguhnya memperhatikan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Dasar bumi Dia dirikan, awan indah berterbangan. Dia ciptakan semua makhluk dan berjanji untuk pelihara.